Cepat, masuk ke gereja! Mana kita setelah ini? Ke sana! Cepat, naik semua! Masih banyak di luar. Detik-detik menegangkan saat kota kecil yang damai berubah menjadi medan kekacauan. Gereja menjadi benteng terakhir warga Muslim dan Katolik. Teriakan, kobaran api, dan ketakutan menguji keberanian mereka. Dari kepanikan lahir solidaritas, dari trauma muncul persatuan. Saksikan kisah heroik yang menginspirasi dan penuh haru ini. Kota kecil itu, yang biasanya tenang dan damai, pagi itu diselimuti suasana yang hangat dan biasa-biasa saja. Pedagang membuka toko dengan senyum ramah, anak-anak berlarian di halaman sekolah, dan warga bersenda gurau di jalanan sempit yang berliku. Suara azan subuh yang menenangkan berpadu dengan deru sepeda motor dan suara pasar pagi, menciptakan harmoni keseharian yang tampak abadi. Tidak ada yang menyangka bahwa ketenangan ini akan berubah menjadi mimpi buruk dalam hitungan jam. Jalan-jalan yang selalu ramai dengan senyum kini menjadi saksi bisu ketakutan yang perlahan merayap ke setiap sudut kota. Tiba-tiba, terdengar ledakan kecil di ujung kota, diikuti oleh teriakan panik yang memecah ketenangan pagi. Warga yang awalnya hanya mengira itu suara petasan kini menyadari sesuatu yang jauh lebih mengancam. Asap hitam mulai mengepul dari beberapa titik, dan rumor tentang kerusuhan yang meluas menyebar dari mulut ke mulut dengan cepat, memicu kepanikan massal. Dalam hitungan menit, orang-orang berlarian mencari tempat aman, meninggalkan kios, sepeda motor, bahkan beberapa hewan peliharaan di jalanan. Kota yang damai tiba-tiba berubah menjadi labirin ketakutan. Dengan warga menatap satu sama lain penuh cemas, bingung harus lari kemana. Di tengah kekacauan itu, tokoh utama kita, seorang warga Muslim bernama Amin, menyadari bahwa dirinya dan keluarganya tidak memiliki pilihan lain selain mencari perlindungan. Dengan napas terengah-engah, Amin memandu istrinya dan dua anaknya melalui ganggang sempit yang kini dipenuhi orang-orang panik. Setiap langkah dipenuhi ketakutan, setiap suara di kejauhan terasa seperti ancaman nyata. Ia menatap ke langit yang mulai tertutup asap dan debu, menyadari bahwa keamanan yang selama ini ia anggap biasa kini hanyalah kenangan. Anak-anak Amin menangis ketakutan, memeluk erat ibu mereka, sementara lansia yang terjebak di jalanan berusaha menyeimbangkan diri di tengah dorongan massa. Suara tangisan bercampur dengan teriakan dan langkah kaki yang bergegas, menciptakan simfoni ketakutan yang menembus setiap dinding rumah. Mata warga bertemu dalam kebingungan dan ketidakpastian. Beberapa mencoba menenangkan diri dengan berdoa, namun doa itu tertelan oleh kebisingan panik yang membahana. Setiap rumah dan toko yang biasanya hangat kini terasa kosong, sepi, dan menakutkan. Sirine mulai meraung di kejauhan, diikuti oleh suara kendaraan darurat yang mendekat, menandai eskalasi krisis yang semakin nyata. Teriakan, lari, dan selamatkan diri menggema di lorong-lorong kota, sementara asap hitam dan debu menutupi mata, memaksa warga untuk menutup wajah dengan kain atau lengan mereka. Di tengah kekacauan, media lokal belum sempat menyiarkan laporan lengkap. Kamera dan wartawan hanya bisa melaporkan dari jarak aman, sehingga informasi tentang skala ancaman masih kabur dan menambah ketegangan. Jam-jam pertama itu menjadi momen penentuan. Warga yang terjebak harus bergerak cepat, menemukan perlindungan, dan menjaga keluarga mereka. Amin memutuskan untuk membawa keluarganya menuju satu tempat yang ia yakini aman, meski jalan menuju ke sana penuh ketidakpastian. Suasana kota berubah drastis. Dari damai dan hangat menjadi kacau dan menakutkan dalam sekejap. Bab pertama ini menyiapkan panggung bagi drama besar yang akan terjadi di detik-detik berikutnya, ketika keselamatan dan kemanusiaan diuji hingga batasnya. Panik yang menyelimuti kota mendorong Amin dan keluarganya untuk berlari, menembus ganggang sempit yang kini dipenuhi kepanikan dan suara teriakan. Setiap langkah terasa seperti taruhan hidup, setiap bayangan bisa menjadi ancaman. Di kejauhan, terdengar suara kaca pecah dan api mulai menjilat atap beberapa rumah. Amin menggenggam erat tangan istrinya, sambil menenangkan kedua anaknya yang menangis histeris. Di tengah kekacauan itu, satu tujuan terlintas di pikirannya. Sebuah gereja Katolik yang pernah ia lihat saat kecil, bangunan kokoh yang selalu menjadi simbol ketenangan dan keteguhan di kota itu. Ketika mereka mendekati gereja, Amin merasakan detak jantungnya seperti ingin meledak. Pintu kayu besar tampak terkunci rapat. Namun jendela tinggi di sisi gereja memperlihatkan siluet beberapa jemaat yang mencoba menenangkan diri di dalam. Amin mengetuk pintu dengan tergesa-gesa, suaranya nyaris tenggelam oleh suara teriakan dari luar. Beberapa jemaat yang mendengar ketukan, awalnya ragu,
kemudian membuka pintu dan menatap Amin dan keluarganya dengan mata terkejut dan cemas. Mereka tidak mengharapkan kedatangan warga Muslim di tengah krisis ini. Adegan dramatis pun terjadi ketika Amin dan istrinya mencoba menenangkan anak-anak yang masih menangis. Seorang pastor muda bernama Romo Benediktus melangkah maju, menyambut mereka dengan tangan terbuka, meskipun terlihat kebingungan dan waspada. "Masuklah. Di sini aman untuk sementara," katanya sambil menunjuk ke lorong gereja yang luas. Kata-kata itu seperti oase di tengah padang pasir ketakutan. Amin merasa sedikit lega, namun tetap waspada terhadap ancaman yang masih mengintai di luar. Begitu memasuki gereja, Amin menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya yang mencari perlindungan. Warga lain, Muslim maupun Katolik, berdesakan mencari tempat duduk dan perlindungan di lantai yang luas. Ada lansia yang duduk lemah di bangku panjang, anak-anak yang menempel di tubuh orang tua mereka, dan beberapa pria muda yang menjaga pintu dengan wajah tegang. Suasana gereja yang biasanya tenang kini dipenuhi dengan campuran ketakutan, harapan, dan doa-doa yang bergema di langit-langit tinggi. Amin menatap sekeliling, melihat jemaat gereja berbagi makanan seadanya dengan para pengungsi yang datang terlambat. Sebuah adegan dramatis terukir. Seorang nenek Katolik memberikan roti kepada seorang bocah Muslim, sementara bocah itu menatapnya dengan mata penuh syukur. Di tengah kekacauan, momen kecil persaudaraan ini terasa seperti cahaya terang yang menembus kegelapan ketakutan. Amin merasa haru, menyadari bahwa di saat paling genting, kemanusiaan dan solidaritas bisa melampaui perbedaan agama dan suku. Suasana luar gereja masih mencekam. Asap hitam dan suara ledakan dari beberapa titik kota terus terdengar, membuat semua orang di dalam gereja menegang. Setiap langkah atau teriakan di luar membuat anak-anak bersembunyi di bawah kursi, dan lansia menutup wajah mereka dengan tangan gemetar. Amin berusaha menenangkan keluarganya, namun hatinya tetap diselimuti ketidakpastian. Gereja ini, meski aman, hanya menjadi benteng sementara di tengah kota yang porak-poranda. Romo Benediktus berjalan di antara warga, menenangkan mereka sambil memberikan kata-kata hangat. "Kita harus tetap bersatu dan menjaga satu sama lain," katanya dengan suara tenang namun tegas. Amin mengamati pastor itu dan merasa kagum. Keberanian dan ketenangan Romo Benediktus memberi semangat bagi semua yang hadir. Dalam hati, Amin bersyukur karena di tengah kekacauan, masih ada orang yang berani menyalakan lilin harapan di tengah kegelapan. Waktu terus berjalan, namun situasi di luar tetap tegang. Beberapa warga mulai menceritakan pengalaman mereka. Suara tembakan, rumah yang terbakar, bahkan anggota keluarga yang hilang. Amin mendengarkan dengan napas tertahan, hatinya bergetar, namun ia juga menyadari bahwa gereja ini adalah satu-satunya tempat di mana mereka bisa bertahan. Setiap orang di gereja kini berbagi rasa takut dan harapan, menciptakan ikatan emosional yang tak terduga di tengah krisis. Ketegangan bertambah ketika malam mulai turun, gelapnya semakin menambah ketakutan. Lampu-lampu darurat di gereja berkedip, membayangi wajah-wajah panik yang menatap satu sama lain. Amin memeluk anak-anaknya, mendorong mereka untuk tidur sejenak meski suara ledakan di luar masih terdengar. Adegan ini begitu dramatis. Sebuah keluarga Muslim menemukan perlindungan di dalam gereja Katolik, sementara dunia di luar seakan runtuh. Suasana gereja yang campur aduk antara ketakutan dan harapan. Amin menatap sekeliling, menyadari bahwa apa yang terjadi malam itu tidak hanya soal bertahan hidup, tapi juga soal solidaritas dan kemanusiaan yang muncul di saat-saat paling genting. Gereja Katolik, yang awalnya hanya simbol spiritual, kini menjadi benteng terakhir warga Muslim di kota kecil yang sedang kacau. Drama, ketegangan, dan harapan bersatu, menyiapkan panggung untuk bab berikutnya, ketika ancaman dan keajaiban akan segera muncul. Di luar gereja, kota yang semula damai kini berubah menjadi ladang kehancuran. Api membakar rumah-rumah yang ditinggalkan, sementara asap tebal menyelimuti jalanan sempit, membuat pandangan terbatas dan udara sulit dihirup. Suara kaca pecah, ledakan, dan teriakan bercampur menjadi simfoni kekacauan yang menegangkan. Setiap sudut kota tampak seperti medan perang, di mana warga yang tersisa saling berlindung atau berlarian mencari keselamatan. Amin, dari dalam gereja, hanya bisa menatap ke jendela dan merasakan jantungnya berdebar, khawatir dengan kondisi di luar. Seorang tetangga yang berhasil masuk ke gereja menceritakan kepanikan yang ia alami. Mobil-mobil terbalik, orang-orang terjatuh, dan beberapa mencoba menolong yang terjebak namun gagal. Cerita itu membuat semua warga gereja menahan napas. Anak-anak menunduk di bawah bangku,
sementara lansia memegang tangan satu sama lain erat-erat. Amin memeluk keluarganya lebih erat, menyadari bahwa keselamatan mereka malam itu hanyalah sementara. Setiap detik di luar adalah pertaruhan nyawa, dan gereja menjadi satu-satunya benteng yang bisa mereka andalkan. Suara sirine kendaraan darurat terdengar semakin dekat, namun bantuan tampaknya sulit menjangkau sebagian kota yang sudah rusak parah. Beberapa warga yang panik mencoba keluar untuk mencari anggota keluarga, namun sebagian besar dikembalikan oleh pastor dan beberapa pemuda Katolik yang berjaga di pintu gereja. Romo Benediktus menenangkan mereka, "Di sini kita aman untuk sementara. Jangan pergi keluar, kalian harus bertahan." Kata-kata itu menambah ketegangan sekaligus memberi secercah harapan di tengah kekacauan. Di jalan-jalan sekitar, kelompok kecil warga yang panik saling dorong dan berlari, sebagian terjatuh di aspal yang panas dan retak. Asap dari kebakaran membuat mereka batuk-batuk, sementara bau hangus menyelimuti kota. Amin bisa melihat siluet beberapa anak yang tersesat, menangis memanggil orang tua mereka. Adegan ini begitu dramatis. Manusia bertahan hidup di tengah kekacauan, sementara waktu terasa bergerak lambat dan setiap detik menimbulkan ketakutan yang menekan dada. Mata Amin tertuju pada beberapa gedung yang terbakar lebih parah. Ia menyaksikan beberapa warga mencoba menolong satu sama lain, saling tarik-menarik di jalan yang sudah seperti perangkap maut. Beberapa suara tembakan terdengar dari arah lain, memicu panik massal. Gereja di kejauhan tampak seperti pulau ketenangan, sebuah tempat suci yang kokoh di tengah lautan kehancuran. Di dalamnya, doa-doa warga bercampur dengan suara ledakan di luar, menciptakan kontras dramatis antara ketenangan dan kekacauan. Ketegangan semakin meningkat ketika sebuah mobil yang terbakar meluncur tak terkendali di jalan utama, menimbulkan percikan api yang hampir mencapai bangunan di sekitar. Warga gereja menahan napas saat melihat kobaran api itu dari jendela, sementara anak-anak menempel erat pada orang tua mereka. Amin merasakan campuran ketakutan dan rasa syukur. Takut karena ancaman semakin dekat, bersyukur karena mereka masih berada di tempat yang aman. Momen ini seperti ujian hidup yang memaksa setiap orang di gereja untuk tetap tenang meski dunia di luar runtuh. Beberapa warga yang lebih muda mulai membentuk barisan kecil di depan pintu gereja, berjaga-jaga untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Mereka membawa tongkat, kayu, dan benda apapun yang bisa digunakan sebagai pertahanan. Adegan itu menegangkan, gerakan mata yang waspada, napas terengah-engah, dan bisikan doa yang menyatu dengan desahan ketakutan. Amin menyadari bahwa keberanian manusia muncul ketika mereka dihadapkan pada ancaman nyata, dan solidaritas antaragama menjadi senjata paling kuat di malam itu. Suara-suara dari luar tidak berhenti. Ledakan, sirine, dan teriakan bercampur dengan suara langkah kaki yang berlari-lari. Di tengah situasi itu, seorang warga Katolik tua menenangkan bocah-bocah Muslim yang ketakutan, "Jangan takut, Tuhan menjaga kita semua." Kata-kata itu seperti lentera kecil di kegelapan, menyalakan sedikit harapan di hati Amin dan keluarganya. Keajaiban solidaritas kecil ini terasa luar biasa di tengah kekacauan besar di luar gereja. Malam semakin pekat, dan suara dari luar mulai mereda sejenak, meninggalkan kesunyian yang menegangkan. Amin menatap langit malam yang gelap, menyadari bahwa ancaman belum hilang. Namun gereja tetap berdiri tegak, menjadi simbol ketahanan dan perlindungan di tengah kota yang hancur. Setiap warga yang ada di dalam kini terikat oleh pengalaman yang sama, ketakutan, harapan, dan solidaritas yang muncul dalam kondisi paling ekstrim. Kesadaran pahit namun heroik. Kota di luar mungkin porak-poranda, namun dalam gereja, manusia menemukan benteng terakhir mereka. Amin memandang sekeliling, menyadari bahwa malam itu tidak hanya soal bertahan hidup, tapi juga tentang keberanian, kepercayaan, dan kemanusiaan yang diuji hingga batasnya. Ancaman di luar masih mengintai, menyiapkan panggung untuk drama berikutnya, ketika solidaritas antaragama dan keberanian manusia akan menghadapi ujian yang lebih besar lagi. Setelah ketegangan di luar mulai sedikit mereda, suasana di dalam gereja tetap syarat emosi. Warga Muslim yang selamat duduk berdesakan di lantai gereja, sementara jemaat Katolik berusaha memberi ruang dan kenyamanan. Aroma lilin, dupa, dan debu dari luar bercampur menjadi satu, menciptakan suasana yang aneh namun penuh arti. Amin memeluk kedua anaknya dan menatap sekeliling, melihat wajah-wajah tegang yang perlahan menampakkan harapan. Ia menyadari, malam ini, mereka semua tidak hanya mencari perlindungan, tapi juga kebersamaan yang sebelumnya tak pernah mereka bayangkan.
Romo Benediktus memimpin jemaat untuk membantu para pengungsi dengan sigap. Beberapa orang membawa selimut, roti, dan air mineral, sementara yang lain menenangkan anak-anak yang menangis. Adegan dramatis terlihat ketika seorang ibu Katolik membelai rambut seorang bocah Muslim, sambil berbisik, "Semua akan baik-baik saja, Nak." Mata Amin berkaca-kaca, terharu melihat kemurahan hati yang melampaui perbedaan agama. Momen itu menegaskan satu hal. Dalam krisis, solidaritas manusia menjadi senjata paling kuat. Di sudut lain gereja, beberapa pemuda Muslim bergabung dengan pemuda Katolik untuk menyiapkan tempat tidur darurat. Mereka menata karpet, selimut, dan beberapa bantal seadanya di lantai kayu yang dingin. Amin membantu menempatkan anaknya di antara beberapa anak lain agar merasa aman. Sementara itu, para lansia duduk saling berpegangan tangan, berbagi kata-kata penyemangat. Bab ini menekankan bagaimana krisis memaksa manusia bersatu, membangun ikatan kemanusiaan yang sebelumnya mungkin tak terpikirkan. Doa bersama menjadi momen yang paling dramatis. Romo Benediktus mengajak semua yang hadir berdoa, tanpa membedakan agama. Suara doa dari berbagai latar belakang bersatu, mengisi ruang gereja dengan energi yang hangat dan menenangkan. Amin menundukkan kepala, memejamkan mata, merasakan getaran harapan di dalam dirinya. Suara doa itu seperti mengusir rasa takut, meski ancaman di luar masih menggantung di udara. Gereja bukan hanya benteng fisik, tapi juga benteng spiritual bagi mereka yang selamat. Beberapa warga mulai berbagi cerita pengalaman mereka di luar. Seorang bapak Muslim menceritakan bagaimana ia hampir terseret oleh kerumunan, sementara seorang ibu Katolik menceritakan bagaimana ia berusaha menolong tetangganya yang terjebak di rumah yang terbakar. Adegan ini begitu dramatis. Rasa takut dan penderitaan mereka menjadi perekat solidaritas yang nyata. Amin mendengarkan dengan napas tertahan, menyadari bahwa kebersamaan ini adalah sesuatu yang tidak ternilai harganya. Di tengah suasana yang mencekam tapi hangat, makanan sederhana mulai dibagikan. Roti, air, dan sedikit lauk yang tersedia dibagi merata. Amin melihat seorang anak kecil Muslim menerima roti dari seorang ibu Katolik dengan senyum lemah, sementara sang ibu menepuk pundaknya, memberi semangat. Adegan kecil namun dramatis ini terasa seperti sinar cahaya di malam yang gelap, mengingatkan semua orang bahwa harapan selalu muncul, meski dari hal-hal sederhana. Seiring malam semakin larut, beberapa warga muda mulai berjaga di pintu gereja. Mereka menyiapkan tongkat, kayu, dan benda lain untuk berjaga jika ancaman mendekat. Amin turut membantu, walau hatinya dipenuhi ketakutan. Solidaritas ini menjadi simbol nyata bahwa mereka tidak sendirian menghadapi dunia luar yang kacau. Setiap tindakan kecil terasa heroik di tengah ketidakpastian, membuktikan bahwa keberanian muncul dari persatuan. Anak-anak yang awalnya ketakutan mulai tenang, melihat orang dewasa bekerja sama menjaga keselamatan mereka. Seorang bocah Muslim menggenggam tangan seorang bocah Katolik. Keduanya saling menatap dengan rasa aman yang baru ditemukan. Bab ini begitu dramatis karena menunjukkan bagaimana persahabatan dan rasa saling peduli bisa lahir dari kondisi paling menegangkan sekalipun. Amin tersenyum tipis, merasakan secercah harapan tumbuh di hatinya. Ketegangan di luar tetap ada. Namun suasana gereja kini berbeda. Suara ledakan dan sirine masih terdengar. Namun dalam ruang suci itu, manusia menemukan ketenangan melalui persatuan dan doa. Amin menyadari bahwa mereka sedang membangun benteng emosional dan spiritual yang tak kalah penting dibandingkan benteng fisik. Solidaritas antaragama telah menjadi cahaya harapan yang menerangi malam paling gelap. Momen yang begitu emosional. Amin menatap sekeliling dan menyadari bahwa meski dunia di luar porak-poranda, dalam gereja ini, manusia menemukan kemanusiaan, keberanian, dan persatuan. Solidaritas yang tercipta malam itu bukan sekadar untuk bertahan hidup, tapi juga sebagai pelajaran bahwa perbedaan agama bukan penghalang untuk saling menolong. Gereja Katolik menjadi simbol harapan, menguatkan semua yang hadir untuk menghadapi malam penuh ketegangan. Suasana gereja mulai berubah dari ketenangan penuh harapan menjadi tegang yang mencekam. Dari jendela tinggi, Amin dan beberapa warga bisa melihat kerumunan massa yang semakin mendekat, diiringi suara langkah cepat, teriakan, dan gelegar benda jatuh. Anak-anak yang sebelumnya tertidur kini terbangun, menatap Amin dan orang tua lain dengan mata besar penuh ketakutan. Setiap detik terasa seperti menit yang tak berujung. Napas warga menegang, tangan berkeringat, dan hati berdebar kencang menanti apa yang akan terjadi.
Romo Benediktus segera menginstruksikan beberapa jemaat untuk menyiapkan barikade di pintu utama gereja. Kursi-kursi kayu disusun menjadi penghalang sementara. Sementara beberapa pemuda menyiapkan kayu dan besi sebagai pertahanan. Amin ikut serta, meski rasa takut menggigit tulang. Ia melihat lansia dan anak-anak yang terlindungi di balik barikade, dan merasakan beban tanggung jawab yang begitu besar. Keselamatan mereka kini berada di tangannya, bersama warga lain yang bersatu demi bertahan hidup. Detik demi detik berlalu dengan lambat namun mencekam. Suara dari luar semakin dekat, beberapa ledakan terdengar di kejauhan, menggetarkan lantai gereja. Beberapa jendela gereja bergetar akibat benturan, dan debu masuk melalui celah-celah kecil. Amin menatap langit-langit tinggi gereja, seolah mencari perlindungan spiritual, sementara anak-anak menempel pada tubuh orang tua mereka. Bab ini begitu dramatis karena setiap napas dan langkah menjadi simbol perjuangan hidup. Seorang pemuda Katolik berdiri di pintu gereja, menatap massa yang mendekat dengan wajah tegang. Ia mengangkat tangannya memberi isyarat kepada Amin dan beberapa warga Muslim untuk tetap tenang dan siap. Amin merasakan campuran takut dan kagum melihat keberanian mereka. Solidaritas antaragama yang terbentuk sebelumnya kini diuji dalam kondisi paling ekstrim. Bukan sekadar doa dan bantuan, tetapi keberanian untuk menghadapi ancaman nyata yang mengintai mereka. Sementara itu, beberapa anak menangis ketakutan ketika suara benda dilempar dari luar mengenai dinding gereja. Romo Benediktus segera menenangkan mereka, menggendong satu anak dan menepuk pundak anak lain. Adegan ini begitu emosional. Manusia dalam situasi paling kritis tetap menunjukkan kepedulian, menjaga yang lemah di tengah ancaman yang mengerikan. Amin menundukkan kepala sejenak, berdoa dalam hati agar mereka semua selamat. Waktu malam semakin larut, dan suasana mencekam memuncak. Beberapa anggota warga memutuskan untuk berjaga di samping jendela, melihat ancaman dari luar dengan napas tertahan. Amin ikut menengok keluar, menyadari bahwa kerumunan yang mendekat bukan hanya massa biasa, tetapi kombinasi orang panik dan kekacauan yang bisa berakibat fatal. Setiap detik ini menjadi pertaruhan hidup. Gerakan sekecil apapun di luar bisa memicu kepanikan yang lebih besar. Dalam kondisi tegang itu, Amin merasakan kehangatan solidaritas yang luar biasa. Warga Katolik dan Muslim saling menatap, saling memberi kode, bekerja sama menjaga pintu, dan berbagi tugas untuk memastikan keselamatan semua orang. Anak-anak dan lansia dilindungi di tengah ruangan, sementara yang muda menyiapkan segala sesuatu untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Bab ini begitu dramatis karena keberanian, kepedulian, dan solidaritas manusia diuji secara nyata. Beberapa kali, suara benda dilempar menimbulkan getaran di dinding gereja. Napas warga tersengal-sengal, beberapa menundukkan kepala sambil memegang tangan satu sama lain. Amin merasakan campuran ketakutan dan tekad. Ketakutan menghadapi ancaman yang nyata, tekad untuk melindungi keluarganya dan warga lain. Gereja ini, yang sebelumnya menjadi tempat perlindungan, kini benar-benar menjadi benteng terakhir mereka. Detik-detik paling menegangkan terjadi ketika satu kelompok kecil mencoba mendekati pintu gereja. Pemuda yang berjaga segera bersuara, memberi peringatan dan mendorong mereka untuk mundur. Adegan ini penuh ketegangan. Warga di dalam menahan napas, siap menghadapi konfrontasi fisik jika diperlukan. Amin merasakan adrenalin memuncak, menyadari bahwa malam ini bisa menentukan hidup atau mati bagi setiap orang di gereja. Suasana yang masih mencekam, namun warga gereja tetap bersatu, berjaga, dan menjaga satu sama lain. Amin menatap sekeliling, menyadari bahwa ancaman luar tidak bisa memecah solidaritas yang tercipta. Gereja bukan sekadar tempat perlindungan fisik, tetapi simbol keberanian, persatuan, dan kemanusiaan yang diuji hingga batasnya. Detik-detik pertahanan ini menyiapkan panggung bagi keajaiban dan pertolongan tak terduga. Malam yang paling menegangkan itu mulai menemukan titik terang yang tak terduga. Ketika warga gereja menahan napas dan berjaga di pintu, suara kendaraan resmi terdengar dari kejauhan. Sirine meraung dengan intensitas yang berbeda dari sebelumnya, menandakan kehadiran tim bantuan. Amin menatap keluar jendela. Matanya membesar saat melihat lampu-lampu darurat mulai mendekat melalui asap dan kegelapan. Suara itu seperti musik penyelamat di tengah simfoni kekacauan, memberikan secercah harapan yang selama ini dinantikan. Segera, Romo Benediktus dan beberapa pemuda membuka pintu dengan hati-hati, memberi isyarat kepada warga untuk tetap tenang. Kelompok bantuan yang tiba bukan hanya dari aparat keamanan, tetapi juga relawan kemanusiaan dari berbagai organisasi.
Adegan dramatis terjadi ketika warga gereja menyambut mereka. Beberapa meneteskan air mata, beberapa lagi memeluk satu sama lain dengan lega. Amin memeluk kedua anaknya, menahan tangis bahagia dan rasa syukur yang mendalam. Di luar, asap dan kobaran api mulai ditekan secara perlahan oleh tim penyelamat. Warga yang sebelumnya terjebak di jalanan mulai diarahkan menuju titik aman, dan beberapa lansia serta anak-anak diungsikan dengan hati-hati. Amin menyaksikan beberapa tetangga yang hilang akhirnya bertemu kembali dengan keluarganya. Tangisan bahagia dan pelukan mengisi udara malam yang sebelumnya hanya dipenuhi kepanikan, menciptakan momen dramatis yang seakan menenangkan kota yang hancur. Dalam gereja, warga saling menatap dengan mata penuh haru. Mereka menyadari bahwa pertolongan ini adalah kombinasi keberanian, doa, dan solidaritas. Amin duduk di bangku, menatap ke langit-langit gereja, dan berbisik doa syukur dalam hati. Keajaiban kecil itu terasa nyata. Meski dunia di luar kacau, manusia tidak ditinggalkan sendirian. Gereja tetap berdiri sebagai benteng, simbol keselamatan yang nyata bagi semua yang hadir. Seorang anak kecil Muslim yang sebelumnya menangis kini tersenyum melihat relawan membantu lansia keluar dari kerumunan. Bocah itu menggenggam tangan Amin dan menunjuk keluar dengan mata berbinar. Amin tersenyum tipis, merasakan campuran lega dan rasa syukur. Adegan kecil namun dramatis ini menjadi simbol betapa harapan bisa muncul dari tindakan sederhana, kasih sayang, dan kerjasama antara agama dan komunitas. Di lorong-lorong gereja, beberapa warga mulai membagikan makanan kepada mereka yang baru datang dari luar. Roti, air, dan makanan seadanya dibagikan sambil saling menatap, berbagi senyum di tengah malam penuh ketegangan. Amin merasakan kehangatan solidaritas yang luar biasa. Rasa takut sebelumnya kini sedikit terhapus oleh energi kemanusiaan yang terpancar dari setiap wajah. Bab ini menekankan sisi humanis dan spiritual dari krisis yang mereka alami. Beberapa warga muda mengambil peran aktif membantu tim penyelamat membawa korban luka ringan dan lansia ke tempat aman. Mereka bekerja tanpa lelah, meski ketakutan masih terasa di hati. Amin ikut membantu sebisa mungkin, menyadari bahwa malam itu bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang keberanian nyata yang lahir dari persatuan dan kepedulian terhadap sesama. Adegan ini begitu dramatis karena menggabungkan ketegangan, haru, dan aksi heroik. Ketika sebagian warga mulai duduk dan beristirahat, Amin menyadari bahwa momen itu adalah titik balik. Ancaman yang sebelumnya terasa tak terkendali kini mulai dikendalikan oleh bantuan tak terduga. Gereja, yang semula hanya benteng sementara, kini menjadi pusat keselamatan yang sesungguhnya. Anak-anak bermain sebentar di lantai, lansia tersenyum lega, dan orang dewasa saling berbagi cerita tentang bagaimana mereka berhasil bertahan. Semua terasa dramatis, karena setiap orang merasakan keajaiban yang nyata di tengah krisis. Malam itu, Amin menatap Romo Benediktus dan berkata, "Terima kasih, Pak Romo. Gereja ini menyelamatkan kami." Romo hanya tersenyum tipis, menepuk pundak Amin, dan berkata, "Kita semua diselamatkan karena kita bersatu. Ini bukan tentang agama, tapi tentang manusia." Kata-kata itu menegaskan inti dari solidaritas dan kemanusiaan yang lahir di saat paling gelap. Amin merasakan keharuan yang mendalam, menyadari bahwa malam ini akan menjadi cerita yang tak pernah ia lupakan seumur hidup. Gambaran kota yang mulai tenang secara perlahan. Suara sirine masih terdengar, tetapi asap dan kobaran api mulai mereda. Amin duduk bersama keluarganya di dalam gereja, menatap anak-anak yang mulai tertidur dengan aman. Keajaiban malam itu bukan hanya soal penyelamatan fisik, tetapi juga tentang harapan, solidaritas, dan kekuatan manusia untuk bertahan. Gereja tetap berdiri sebagai simbol kemenangan kemanusiaan atas kekacauan, menyiapkan panggung untuk refleksi dan penyembuhan. Pagi berikutnya, kota kecil itu terbangun dalam keheningan yang aneh. Asap tipis masih mengepul dari beberapa bangunan yang terbakar, sementara jalan-jalan porak-poranda dipenuhi puing dan sisa kebakaran. Aroma hangus menyelimuti udara, menyisakan bekas kehancuran semalam. Amin berjalan perlahan di jalan menuju gereja, memeriksa keadaan sambil menggenggam tangan anaknya. Mata anak-anaknya masih sembab, tapi ada secercah harapan yang terlihat di wajah mereka. Kota yang semalam begitu menakutkan kini mulai menampakkan luka fisik yang nyata. Warga yang selamat mulai muncul dari persembunyian mereka, menatap bangunan yang rusak, kendaraan yang hancur, dan pohon-pohon yang tumbang. Beberapa lansia duduk di trotoar,
menepuk pipi mereka sendiri untuk memastikan bahwa mereka masih hidup. Adegan ini begitu dramatis. Ketakutan dan kepanikan semalam kini berganti dengan rasa syukur sekaligus kesedihan melihat kerusakan yang ditinggalkan. Amin menyadari bahwa kota ini selamat, tapi luka yang tersisa akan selalu mengingatkan mereka pada malam yang mengerikan. Di gereja, Romo Benediktus dan jemaat lain membersihkan sisa-sisa kekacauan malam sebelumnya. Bangku yang terbalik diperbaiki, lantai disapu dari puing, dan lilin-lilin yang meleleh diganti dengan yang baru. Adegan ini menjadi simbol haru. Tempat yang menyelamatkan warga kini dipulihkan kembali dengan hati-hati, seperti harapan yang diperbaiki setelah malam penuh ketegangan. Amin ikut membantu, merasa bahwa kontribusinya, sekecil apapun, adalah bagian dari kebangkitan kota mereka. Beberapa warga mulai mencari keluarga yang hilang semalam. Di jalan-jalan, Amin menyaksikan momen dramatis. Seorang anak kecil menangis ketika bertemu kembali dengan ibunya, seorang bapak memeluk tetangganya yang terluka, dan seorang lansia berterima kasih pada relawan yang menolongnya. Tangisan haru, pelukan, dan air mata memenuhi udara, membangun suasana yang sekaligus menyedihkan dan penuh haru. Bab ini menekankan bahwa selamat atau tidaknya seseorang sering diiringi rasa kehilangan dan trauma yang mendalam. Anak-anak mulai bermain sebentar di halaman gereja, meski masih tampak ketakutan. Amin duduk di bangku, menatap mereka dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa ketakutan semalam perlahan digantikan oleh rasa aman dan rasa syukur. Momen kecil ini begitu dramatis karena menunjukkan bahwa kehidupan selalu berlanjut meski luka masih tersisa. Gereja yang semalam menjadi benteng terakhir kini menjadi tempat pemulihan emosional bagi semua warga. Beberapa warga memutuskan untuk membersihkan rumah dan toko mereka yang rusak. Adegan dramatis muncul ketika Amin melihat seorang tetangga mengangkat kayu dari atap rumah yang roboh, dengan mata merah karena semalaman tak tidur. Ia tersenyum tipis saat melihat bantuan datang dari relawan dan tetangga lain. Solidaritas yang lahir semalam kini diteruskan untuk membangun kembali kota, menunjukkan bahwa keberanian dan persatuan tak hanya untuk bertahan hidup, tapi juga untuk bangkit kembali. Romo Benediktus memimpin doa syukur di gereja, mengajak semua warga yang selamat untuk berterima kasih atas keselamatan mereka. Amin dan keluarganya ikut berdoa, merasakan ketenangan yang luar biasa setelah malam penuh ketegangan. Adegan ini begitu dramatis karena mencerminkan kekuatan spiritual yang muncul dari pengalaman traumatis. Doa bukan hanya penghiburan, tetapi juga simbol harapan untuk masa depan. Beberapa warga mulai menceritakan kisah heroik semalam. Pemuda yang berjaga di pintu gereja, jemaat yang menenangkan anak-anak, dan relawan yang menolong lansia. Setiap cerita menegaskan keberanian dan solidaritas yang lahir di saat krisis. Amin mendengarkan dengan hati penuh haru, menyadari bahwa malam itu bukan hanya soal bertahan hidup, tetapi tentang nilai kemanusiaan yang diuji hingga batasnya. Di jalan-jalan kota, beberapa rumah yang rusak mulai diperbaiki. Warga saling membantu membawa puing, membetulkan genting, dan membersihkan halaman. Adegan ini begitu dramatis karena menunjukkan bahwa kebangkitan kota bukan hanya soal fisik, tetapi juga soal semangat dan solidaritas yang tak kalah besar. Amin merasa bangga menjadi bagian dari komunitas yang mampu bersatu di saat genting. Amin berdiri di depan gereja, menatap kota yang mulai pulih perlahan. Luka fisik dan emosional masih tersisa, tetapi rasa persatuan, harapan, dan keberanian menguatkan hati setiap warga. Gereja tetap berdiri, bukan hanya sebagai benteng keselamatan, tetapi sebagai simbol ketahanan, solidaritas, dan kemanusiaan yang tak tergoyahkan. Kota ini selamat. Namun pelajaran dari malam itu akan selalu menjadi kenangan heroik dan dramatis bagi semua yang selamat. Kota kecil yang semalam porak-poranda kini mulai bangkit perlahan. Puing-puing dibersihkan, asap yang menebal mulai menghilang, dan suara burung kembali terdengar di langit pagi. Amin berdiri di halaman gereja, menatap rumah-rumah yang rusak namun masih berdiri tegak. Hatinya campur aduk, lega karena selamat, sedih karena banyak kerugian, dan bersyukur karena solidaritas manusia yang luar biasa telah menyelamatkan banyak nyawa. Momen itu begitu dramatis, menegaskan bahwa bahkan dari kehancuran, harapan bisa muncul. Di dalam gereja, warga berkumpul untuk terakhir kalinya setelah beberapa hari berlalu sejak tragedi. Anak-anak bermain di lantai, tertawa ringan meski wajah mereka masih memerah akibat tangisan dan ketakutan semalam. Lansia duduk bersama, saling bertukar senyum dan pelukan, menenangkan diri dengan rasa aman yang kembali hadir. Amin duduk di bangku panjang, memeluk anaknya,
sambil menatap warga lain dengan mata berkaca-kaca. Suasana gereja yang dulu hanya menjadi benteng keselamatan kini berubah menjadi simbol harapan yang hidup. Romo Benediktus berdiri di depan, memberi kata-kata penutup yang menyentuh hati semua yang hadir. Ia mengingatkan bahwa malam kelam itu mengajarkan satu hal penting. Perbedaan agama, usia, dan status sosial tidak boleh menjadi penghalang untuk saling menolong. Amin merasakan keharuan mendalam, menyadari bahwa solidaritas dan persatuan inilah yang menolong mereka bertahan. Kata-kata Romo Benediktus menjadi suara hati bagi semua warga, menegaskan nilai kemanusiaan yang lahir dari krisis. Beberapa warga mulai berbagi cerita heroik semalam. Ada yang menolong anak-anak tersesat, ada yang menjaga pintu gereja di tengah ancaman, dan ada yang membantu lansia dan warga terluka. Adegan ini begitu dramatis karena setiap kisah kecil mengandung keberanian, pengorbanan, dan rasa peduli terhadap sesama. Amin mendengar setiap cerita dengan penuh kagum, menyadari bahwa malam itu telah mengubah semua orang. Mereka yang takut kini menjadi pahlawan, mereka yang ragu kini menjadi pelindung. Di halaman gereja, warga bersama-sama mengibarkan bendera kecil yang mereka buat dari kain bekas. Simbol sederhana ini menjadi lambang persatuan dan kemenangan atas ketakutan yang menyelimuti kota. Amin menatap bendera itu dan tersenyum tipis, menyadari bahwa malam kelam itu bukan hanya tentang bertahan hidup, tapi tentang membangun harapan yang tak bisa diambil oleh kekacauan. Cahaya matahari pagi yang menembus jendela gereja menambah dramatis suasana, memberi rasa hangat di hati setiap warga. Momen haru terlihat ketika Amin bertemu tetangga yang semalam hilang. Mereka saling berpelukan erat, menangis bersama, dan mengucapkan syukur karena selamat. Adegan ini penuh emosi, rasa takut, kehilangan, dan kesedihan semalam kini tercampur dengan rasa lega dan kebahagiaan karena masih bisa melihat wajah orang-orang tercinta. Amin menyadari bahwa pengalaman ini akan selalu menjadi kenangan mendalam, mengajarkan arti keberanian dan cinta sesama. Beberapa anak mulai menuliskan pesan mereka di selembar kertas, ucapan terima kasih kepada gereja, doa untuk kota, dan harapan agar kejadian seperti ini tidak terulang. Amin melihat anaknya ikut menulis, matanya berbinar penuh semangat. Adegan ini dramatis karena menunjukkan bahwa dari trauma dan ketakutan, harapan generasi baru lahir. Gereja menjadi simbol tidak hanya keselamatan fisik, tetapi juga penyemaian nilai-nilai moral dan spiritual. Ketika malam terakhir sebelum semua kembali ke rumah, gereja dipenuhi doa syukur. Amin menundukkan kepala, memejamkan mata, dan merasakan kedamaian yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Ia menyadari bahwa keselamatan bukan hanya soal fisik, tapi juga soal keberanian, solidaritas, dan iman. Setiap wajah yang ia lihat menatapnya dengan mata penuh haru, menjadi saksi bahwa kemanusiaan sejati lahir di saat genting. Bab ini menyoroti bahwa luka fisik dan emosional masih tersisa di kota, namun mereka yang selamat memiliki semangat baru untuk membangun kembali kehidupan. Amin berjalan di jalanan kota yang mulai dibersihkan, menyaksikan warga membantu satu sama lain. Setiap senyum, pelukan, dan sapaan menjadi simbol bahwa persatuan dan solidaritas lebih kuat daripada ketakutan dan kekacauan. Kota kecil itu kini berdiri sebagai bukti heroik. Manusia mampu bangkit dari kehancuran dengan hati yang tegar. Amin menatap gereja, simbol benteng terakhir mereka semalam, yang kini menjadi simbol harapan abadi. Ia tersenyum, memeluk keluarganya, dan berbisik dalam hati bahwa pengalaman itu mengajarkan satu hal penting. Di tengah kegelapan dan ancaman, kemanusiaan, solidaritas, dan keberanian selalu menjadi cahaya yang tak pernah padam. Gereja bukan hanya tempat perlindungan fisik, tetapi juga benteng moral dan spiritual yang menguatkan seluruh warga kota, meninggalkan pesan heroik dan dramatis bagi siapapun yang mendengar kisah ini. Hari-hari setelah tragedi, kota kecil itu mulai hidup kembali. Meski bekas luka dari kerusuhan semalam masih jelas terlihat. Jalan-jalan yang porak-poranda kini dipenuhi warga yang bekerja sama membersihkan puing, memperbaiki genting yang jatuh, dan menata kembali toko-toko yang rusak. Amin berjalan di tengah keramaian, menyadari bahwa apa yang mereka alami bukan sekadar krisis fisik, tetapi ujian moral dan spiritual bagi seluruh komunitas. Adegan ini dramatis karena setiap langkah memancarkan tekad dan solidaritas yang lahir dari pengalaman mengerikan semalam. Di gereja, Romo Benediktus mengajak warga untuk merenungkan pengalaman mereka. Ia berbicara tentang arti kesabaran, keberanian, dan pentingnya persatuan di tengah perbedaan. Amin duduk di bangku, mendengarkan dengan mata berkaca-kaca, menyadari bahwa tragedi ini telah mengubah cara pandang semua orang terhadap kemanusiaan.
Kata-kata pastor itu menjadi pengingat bahwa solidaritas sejati lahir dari pengalaman paling genting, dan nilai-nilai moral muncul ketika manusia diuji oleh situasi ekstrim. Beberapa warga mulai berbagi kisah refleksi mereka. Seorang ibu Muslim bercerita tentang bagaimana doa di gereja membuatnya merasa aman meski sebelumnya penuh ketakutan. Seorang bapak Katolik mengungkapkan rasa kagumnya melihat keberanian warga Muslim dan anak-anaknya dalam menghadapi ancaman. Adegan ini dramatis karena memperlihatkan bahwa pengalaman ekstrim membawa pembelajaran yang tidak ternilai, bahwa keberanian, kesabaran, dan empati muncul dari hati manusia, bukan dari perbedaan agama atau status sosial. Anak-anak yang semalam ketakutan kini mulai memahami arti solidaritas. Mereka menatap orang-orang dewasa dengan mata penasaran, belajar dari contoh nyata keberanian dan kepedulian. Amin menepuk pundak anaknya, memberi pengertian bahwa pengalaman semalam bukan sekadar cerita menakutkan, tetapi pelajaran hidup. Adegan ini begitu emosional karena menegaskan bahwa trauma bisa diubah menjadi pendidikan moral dan spiritual yang kuat bagi generasi muda. Di halaman gereja, beberapa warga menulis catatan dan pesan di papan besar, ucapan terima kasih, harapan untuk kota, dan janji untuk saling menjaga. Amin ikut menulis pesan untuk anak-anaknya, selalu peduli dan berani, meski dunia tidak selalu aman. Adegan ini dramatis karena menunjukkan bagaimana pengalaman traumatis dapat menjadi momen transformasi, dari rasa takut menjadi harapan, dari kehilangan menjadi tanggung jawab moral. Romo Benediktus kemudian mengajak warga untuk menanam pohon di halaman gereja sebagai simbol kehidupan baru. Setiap orang bergantian menanam, mulai dari anak-anak hingga lansia. Amin menanam pohon kecil bersama anaknya, sambil berdoa agar kota dan warga tetap bersatu. Adegan ini simbolis dan dramatis, memperlihatkan bahwa dari kehancuran lahir peluang untuk memperkuat komunitas dan membangun kehidupan yang lebih harmonis. Warga yang semalam bertahan hidup mulai merenungkan nilai solidaritas antaragama. Mereka menyadari bahwa dalam krisis, identitas agama tidak menjadi batas, melainkan persatuan dan kemanusiaan yang menyelamatkan. Amin berdiri di tengah warga, melihat senyum dan pelukan yang terjadi tanpa memandang perbedaan, dan merasa bangga. Bab ini menekankan bahwa pengalaman ekstrim tidak hanya meninggalkan trauma, tetapi juga pelajaran moral yang mendalam tentang keberanian, empati, dan persatuan. Seiring hari berganti, kota mulai memulihkan diri. Toko-toko dibuka kembali, anak-anak kembali bersekolah, dan lansia mulai berjalan di jalan yang bersih dari puing. Amin berjalan di tengah kota, mengamati warga lain bekerja sama membersihkan lingkungan. Momen dramatis terlihat ketika seorang pemuda menolong lansia mengangkat genting yang jatuh, sementara seorang anak menolong hewan peliharaan yang terluka. Setiap tindakan kecil adalah simbol dari nilai kemanusiaan yang diperkuat oleh pengalaman semalam. Di gereja, doa terakhir untuk peringatan tragedi semalam diadakan. Warga berdiri bersama, tangan saling menggenggam, memanjatkan rasa syukur atas keselamatan dan keberanian mereka. Amin menatap sekeliling, menyadari bahwa malam kelam itu telah menjadi pelajaran yang membekas, bahwa manusia mampu bersatu, bertahan, dan bangkit dari kegelapan.